Salam sejahtera buat teman-teman Lisdak dimanapun berada. Sudah hampir bahkan sebulan kita tidak menghadiri acara-acara pertemuan kebaktian gereja, baik itu Rabu malam, Jumat malam, atau perbaktian Sabat. Kita tidak lakukan itu karena anjuran dari pemerintah, himbauan dari pemerintah, agar pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang harus ditiadakan, harus dibatasi laju penyebaran virus corona. Tetapi melalui media ini kami bisa menjangkau teman-teman untuk saling menguatkan melalui firman Tuhan yang selama ini keterbatasan untuk beraktivitas. Selain himbauan dari pemerintah, kita pun khawatir dengan adanya virus ini, jangan-jangan kita pun akan terjangkit karena beraktivitas di luar. Ada keraguan, ada kekhawatiran, ada kepanikan. Sehingga kita lebih merasa aman tinggal di rumah. Seolah-olah kita terpenjara, kita dikepung dengan situasi, baik oleh wabah corona atau situasi perasaan khawatir, takut, panik akibat wabah ini. Karena kita merasa bahwa dunia ini diselimuti oleh wabah virus dan umat manusia, katakanlah, terpenjara di dalam rumah masing-masing. Terpenjara artinya bukan seperti penjara yang Anda pikirkan, tapi dibatasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya saudara saya. Karena kata terpenjara atau kita terkepung oleh wabah ini, saya ingin membagikan pengalaman. Mungkin saudara pernah baca dua raja di dalam buku Perjanjian Lama yang saat mereka terkepung oleh musuh-musuh mereka, mereka melakukan tindakan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pertama, Raja Hizkia. Pada waktu Sanherib dengan pasukan yang besar datang ke Yerusalem, dia terkepung di kota benteng itu. Dia secara manusia merasa takut, khawatir, tetapi apa yang dia lakukan? Anda bisa baca di 2 Raja-Raja 19. Dikatakan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Allah. Tindakan Hizkia saat dia terkepung, dia merendahkan diri, masuk ke rumah Tuhan, mencari Allah. Raja yang kedua, Anda bisa baca 2 Raja-Raja dalam buku yang sama, pasal 25, ayat yang ke-7. Ya, pasal 25 dikatakan situ, pada saat Raja Sedekia dikepung oleh Raja Nebukadnezar beserta tentaranya, apa yang dia lakukan? Dia melakukan usaha-usaha untuk menyelamatkan diri. Dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan. Pada malam, dalam Alkitab dikatakan, pada malam itu mereka beserta tentaranya, Raja Sedekia, menjebol
kota benteng itu untuk melarikan diri. Tetapi usaha melarikan diri itu berakhir dengan apa? Dengan kebinasaan. Tentara-tentara Babylon menangkap mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-7, 2 Raja 24 itu dikatakan, orang-orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Saudara bisa bayangkan. Kemudian bukan semua itu. Mata Raja Sedekia dibutakan. Ya. Kemudian dibutakannya lah mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawa ke Babel. 2 raja melakukan usaha yang berbeda untuk menyelamatkan diri. Sedekia melakukan usahanya sendiri dan berakibat fatal bagi keluarganya dan bagi dirinya sendiri. Tetapi Hizkia, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan. Demikian saudara dan saya pada saat ini. Sudah hampir sebulan kita tidak berbakti bersama-sama. Kita hanya menikmati firman Tuhan melalui media sosial. Kita tidak seperti Sedekia dan Hizkia. Mereka didatangi oleh tentara-tentara. Tetapi kita dikelilingi oleh wabah virus. Kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kita dikuasai oleh perasaan takut, bahkan panik. Ramai-ramai orang mencari Tuhan. Entah dia itu dikatakan umat Tuhan, entah dia itu orang yang tidak seiman dengan kita, siapa saja ramai-ramai mencari Tuhan. Tetapi saudara, kita balik apa yang Alkitab katakan. Pengalaman Raja Sulaiman di dalam 2 Tawrif 7 ayat 14. Saya bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, mencari Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau Anda mengatakan, saudara dan saya dimanapun kita berada, mengatakan kita umat Tuhan, kita merendahkan diri seperti Hizkia, berdoa mencari Tuhan, dan kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang pernah kita lakukan yang tidak berkenan dengan Tuhan, maka Tuhan yang berada di tahtanya akan mendengar, mengampuni dosa saudara dan saya, dan memulihkan keadaan saudara dan saya, negeri saudara dan saya. Lingkup yang kecil, keluarga, pribadi saudara dan saya, lingkup lebih besar, masyarakat atau negara kita. Itu yang pengalaman untuk menguatkan yang dibagikan oleh Raja Sulaiman. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia dekat. Ada satu lagu yang mengatakan, dia hanya sejauh doa. Selagi Anda bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, lakukan. Pribadi, keluarga, atau berkelompok, kita lakukan. Tuhan akan mendengar. Karena predikat yang kita miliki adalah umat Tuhan, artinya milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, berarti dia akan memperhatikan, dia akan merawat miliknya. Nah, ada pengalaman lain dari seorang raja juga yang bisa menguatkan saudara dan saya, yaitu Raja Daud. Dia punya nasihat, pengalaman yang dibagikan di dalam Mazmur pasal 23 yang terkenal pasal ini. Tuhan adalah gembalaku.
Raja Daud berusaha untuk menjelaskan secara sederhana hubungan Allah dengan umat-umatnya, hubungan Allah dengan dia, bagaikan seorang gembala dan domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Jadi Raja Daud ingin mengungkapkan pengalaman dia, bagaimana Tuhan menuntun dia sebagai gembala yang baik. Kita lihat dalam ayat ini dikatakan sebagai gembala dia dibekali dengan tongkat dan pentungan. Kita tahu ada dua fungsi, ya. Tongkat dan pentungan ini, pentungan adalah salah satunya untuk mengajar kalau domba-domba, dan tongkat itu menuntun domba-domba itu untuk berbalik ke jalan yang benar apabila mereka melakukan tindakan yang berada di luar daripada kelompok gembala itu, domba-domba itu. Demikian saudara dan saya, pentungan dan tongkat Tuhan, pentungan Tuhan berupa firman yang kadang-kadang mungkin kita sudah melakukan kekeliruan, kesalahan berdasarkan kehendak kita, tapi firman Tuhan menegur, menuntun anak untuk balik ke dalam pengembalaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Kita hanya bisa memandang sebatas mata jauh memandang. Tetapi di balik tembok yang menghalangi pandangan kita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi gembala kita, gembala yang baik, mengetahui apa yang akan terjadi. Dan dia memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera buat saudara dan saya. Baik saudara-saudara, selain itu dikatakan ayat selanjutnya, ya, dia akan menuntun saudara dan saya. Saudara dan saya tidak akan kekurangan. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Yohanes pasal 4 dan 7 dikatakan pengalaman wanita bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Yesus katakan dia adalah sumber air. Kalau orang yang menikmati sumber air hidup Yesus Kristus, dia tidak akan haus lagi. Demikian pasal 7, Yohanes pasal 7. Ya. Siapa yang haus datang diberikan dengan cuma-cuma. Artinya Yesus memberikan kesegaran spiritual kepada setiap orang yang haus akan apa? Akan kebutuhan spiritual. Ia dengan memberikan penyegaran itu, dia akan menyegarkan jiwa. Dikatakan sini, ya, ayat 3 akan menyegarkan jiwa saudara saya. Menyegarkan jiwa dalam artian yang lebih menurut hemat kami, bahwa saudara dan saya mungkin dalam masa-masa lalu, masa-masa yang lalu, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu adalah gembala yang baik, dia akan menuntun saudara dan saya kembali ke jalan yang benar. Dengan kita kembali ke jalan yang benar, maka kerisauan, kekhawatiran, dan lain sebagainya yang mengganggu pikiran kita dari hal-hal yang bersifat duniawi, kita akan disegarkan kembali. Itu firman Tuhan. Ya. Disegarkan. Apabila jiwa kita sudah disegarkan, ayat 4 di dalam pasal ini katakan,
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sudah bisa bayangkan, kita dikepung oleh wabah virus corona. Media cetak, bagi media elektronika, televisi, media sosial, ya, menyajikan berita-berita yang membuat masyarakat takut. Saudara bisa bayangkan apa di balik semua itu. Ya. Peristiwa wabah virus corona ini tidak separah virus-virus sejenis, ya, MERS atau dan sejenisnya sebelumnya yang memakan korban lebih besar daripada saat ini. Tetapi itu yang terjadi. Itu fakta sekarang. Kita dikelilingi dengan informasi-informasi yang membuat saudara dan saya kelihatannya tidak berdaya. Ya, para dokter, peneliti, saintis, mereka belum menemukan obat ini, penangkal daripada virus ini. Tetapi firman Tuhan katakan, Raja Daud punya pengalaman. Sekalipun dia berjalan di lembah-lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan umat-umatnya. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan beserta saudara dan saya, tidak ada hal yang kita harus takutkan. Tidak ada yang kita harus khawatirkan. Ratapan 3:5 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu memang maha baik kalau orang berharap kepadanya dan mencari kepadanya. Mencari pertolongan kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 4 dikatakan, Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi ratapan katakan Tuhan itu baik kepada orang yang berharap dan mencarinya. Dan Raja Daud punya pengalaman itu. Dia katakan, aku mencari Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya. Dan Tuhan melepaskan dia dari kegentaran. Saudara bisa bayangkan, sekarang kita gentar dengan berita-berita yang membuat kita lemah iman. Tetapi apabila kita mencari Tuhan, Tuhan akan berjalan bersamamu. Dan Tuhan akan menghilangkan kegentaran saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sudah berjalan bersama Tuhan, kita tidak gentar, apa rencana Tuhan selanjutnya? Kita baca di dalam buku Kisah, ayat yang ke-17, Kisah 15 ayat 17, Kisah para Rasul, dikatakan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Jadi, karena kita berjalan Tuhan, kita tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta kita, dan kita akan menuntun orang untuk mencari Tuhan. Karena di dalam Kristus ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Itu jaminan. Karena Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera buat umat-umatnya. Itu janji Tuhan. Terima kasih saudara. Kalau saudara mendengar suara lalu lalang kendaraan, artinya di luar sana masih ada kegiatan yang walaupun terjadi kekhawatiran, tetapi orang masih melakukan kegiatan sebagian untuk hal-hal yang tertentu. Tetapi buat saudara, umat Allah, kita memiliki meterai umat kepunyaannya, dan kita tunjukkan bahwa kita berjalan bersama Allah, dan kita akan menuntun orang untuk mencari Allah yang kita sembah, untuk menjadi
menjadi umatnya dan bergandengan tangan berjalan bersama-sama Dia. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Terima kasih.